Alhamdulillah wa syukurillah wa bi ni'matillah la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Direktur PT Nusantara Plus Medica, Dr. Titin Amri Wilujeng, SEVP PT Nusantara Plus Medica, Pak Dadang Hermawan, teman-teman dari PTPN 11 dari jajaran manajemen maupun yang hadir semuanya, serta seluruh karyawan-karyawati PT Nusantara Plus Medica maupun PTPN 11, dan juga mungkin ada hadir di sini purna tugas dari PTPN 11 maupun PT Nusantara Plus Medica dan seluruhnya. Pada malam hari ini seperti yang diundangan kan ya, kita semua berkumpul bermunajat, berdoa bersama sambil membaca ayat-ayat suci Al-Quran, dan nanti juga ada sholawat tibil qulub, sholawat penyembuhan. Dan tadi alhamdulillah oleh Pak MC Mas Yuli Eko sudah disampaikan bacaan surat Al-Fatihah tawassul kepada para alim ulama yang telah mendahului kita, termasuk tawassul kepada Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi era Covid ini memang banyak yang di sekitar kita ya. Bahkan mungkin ada yang masih ada hubungan famili dengan kita. Begitu mudahnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi Mas Eko membacakan dari karyawan PTPN 11 maupun PTNSM di era pandemi ini tidak seperti sebelumnya gitu ya. Jadi lebih banyak yang harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang punya komorbid, maupun punya penyakit-penyakit penyerta, maupun yang sebelumnya kita lihat sehat-sehat saja. Dan ini menjadi pelajaran berharga buat kita semua bahwa kematian itu sedemikian dekat ya. Jadi termasuk kita semua juga harus bersiap-siap, walaupun dalam hal ini pada malam hari ini kita juga berdoa bersama kepada Allah. Insya Allah kita semua yang saat ini dalam keadaan sehat, insya Allah selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk yang sakit juga pada malam hari ini kita doakan agar diberikan kesembuhan oleh Allah SWT. Dari data yang ada di Satgas Covid PT Nusantara Plus Medica, per hari ini karyawan PT Nusantara Plus Medica ada 53 ya yang sedang dirawat. Kemudian dari karyawan dan keluarga yang kena COVID-19 PT Nusantara Plus Medica totalnya ada 540 ya. Jadi memang COVID ini istilahnya gelombang kedua ya, masih bersama kita. Jadi tidak tahu sampai kapan gitu ya. Kapan itu sudah ada ditayangkan video selamat tinggal COVID, karena di rumah sakit termasuk rumah sakit NSM sudah merubah tempat tidurnya dari tempat tidur COVID menjadi tempat tidur non-COVID. Ternyata kemudian setelah Hari Raya Idul Fitri dan Tahun Baru ya, itu meningkat lagi gitu ya. Sehingga kita pun harus tetap mewaspadai untuk melakukan protokol kesehatan, di samping juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan yang dikehendaki dari Bu Direktur PT Nusantara Plus Medica, hari ini saya diminta untuk memandu pembacaan Yasin dan tahlil. Dan nanti doa akan dipandu termasuk pembacaan sholawat tibil qulub oleh Pak Haji Supian ya. Sebelum saya membacakan atau memandu terkait dengan pembacaan Yasin dan tahlil, ada harapan dari Ibu Direktur gitu ya, untuk kita juga bersama-sama untuk mengkaji tentang ayat-ayat Al-Quran ya. Dan ini saya sampaikan, izin share screen ya. Di salah satu surat Al-Quran, di surat Al-Anfal ya, ayat 2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum
Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanah wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Yang artinya adalah sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut asma Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka maka bertambah kuatlah imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Di ayat ini kita mengetahui bahwa insya Allah kita semua adalah termasuk orang-orang yang beriman. Sudahkah ciri-ciri orang beriman itu ada pada kita? Yaitu apabila disebut asma Allah maka bergetar hati kita, wajilat qulubuhum. Mungkin diumpamakan kalau kita mencintai seseorang gitu ya, mungkin istri kita atau anak kita, kalau anak kita disebut tentu kita juga merasa bergetar hati kita ya, atau orang Jawa bilang ada kerentek gitu ya, ada apa dengan anak saya kok disebut, ada apa dengan istri saya atau suami saya kok disebut gitu. Atau kalau ada yang menyebut namanya tentu kita juga menjadi teringat gitu ya, apa yang sedang dilakukannya, apa yang sedang diharapkannya gitu ya. Nah, hal ini juga berlaku pada ayat ini. Sudahkah kalau asma Allah disebut, kita juga tergetar hati kita gitu ya. Ketika ada suara adzan mungkin Allahu Akbar gitu. Nah, kita juga menjadi tergetar gitu, sehingga kita pun ada apa ini kok ada adzan gitu. Berarti seruan sholat. Apakah saya sudah sholat apa belum gitu. Atau apa yang dikehendaki oleh Allah dengan adanya virus corona ini gitu. Itu juga membuat hati kita menjadi bergetar apabila asma Allah disebut. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambah kuat imannya. Hari ini insya Allah kita akan membacakan ayat-ayat Allah yang kita pilih pada malam hari ini, yaitu surat Yasin dan beberapa ayat yang kita baca di tahlil. Yang hakikatnya di tahlil juga penyebutan terhadap ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran. Insya Allah itu akan menambah iman kita. Jadi ayat-ayat Allah sebenarnya ada dua, yaitu ayat kauniyah dan ayat kauliyah. Ayat kauniyah adalah berupa ayat-ayat atau kekuasaan Allah di sekitar kita. Baik itu berupa alam semesta yang sedemikian luas yang sampai sekarang ilmu pengetahuan tidak mengetahui ya berapa luasannya ini. Karena dari teleskop Hubble yang diciptakan oleh negara Amerika Serikat ditengarai bahwa teleskop Hubble pun belum bisa meneropong sampai seberapa luasan alam semesta ini. Bahkan ditengarai dari penelitian bahwa alam semesta itu berkembang. Jadi dikatakan ada teori expanding universe atau alam semesta berkembang. Itu semua adalah merupakan ayat-ayat Allah yang tidak tertulis tapi ada di sekitar kita, kekuasaan Allah. Dan apabila itu kita membacanya atau kita merenunginya, insya Allah itu juga akan membuat kita menjadi semakin bertambah iman kita, semakin mengagungkan betapa kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat ciptaannya. Bahkan ayat-ayat Allah ini juga bisa kita lihat dalam hal adanya corona ini. Corona ini disebabkan oleh suatu makhluk yang sangat kecil ya. Tetapi kenapa makhluk yang sedemikian kecil saja kita semua menjadi kalang kabut, bukan hanya tingkat RT, bahkan tingkat dunia ya. Terjadinya suatu mungkin resesi ekonomi ya, bahkan karena semua harus di lockdown atau dilakukan PPKM ya. Para pedagang-pedagang menjadi terganggu, bahkan banyak bisnis perusahaan yang terpaksa harus menutup usahanya karena terdampak adanya virus corona ini. Padahal virus corona adalah makhluk yang sangat kecil. Dan itu ada di firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 26 yang artinya adalah sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau bahkan yang lebih kecil daripada itu. Virus adalah makhluk yang lebih kecil daripada seekor nyamuk. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Allah, dari Tuhan. Tetapi orang yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu, banyak orang yang menjadi semakin beriman, dan banyak pula orang yang
menjadi sesat akibat dari adanya perumpamaan itu. Insya Allah pada malam hari ini kita semua setelah tadi dibacakan oleh Mas Yule jumlah karyawan yang meninggal, kita semakin mendekatkan diri kepada Allah. Artinya adalah dengan adanya virus corona ini, insya Allah kita adalah termasuk di dalam kriteria daripada makhluk Allah yang menjadi semakin bertambah iman kita, yang menjadi semakin dekat kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat Allah yang qauliyah adalah ayat Allah yang berupa firman Allah di dalam Al-Qur'an yang nanti akan kita baca. Dan salah satu yang sering kita dengarkan di nyanyian itu, nyanyiannya Opik ya. Tombo ati iku limo itu kan. Obat hati ada 5, kaping pisan maca Quran lan sak maknane. Baca Quran dan maknanya. Nah, di kesempatan ini insya Allah kita juga dalam rangka untuk mencari obat hati, mengobati hati supaya hati kita menjadi bersih, menjadi khusyuk, menjadi ikhlas, menjadi tawakal dengan membaca Quran. Dan insya Allah seperti halnya yang saya sampaikan ini adalah merenungi makna daripada ayat-ayat Al-Quran atau maca Quran angen-angen sak maknane. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Al-Qur'an yang berupa ayat qauliyah ini sudah banyak akhirnya yang sebelum itu tidak terketahui kebenarannya, ternyata di perkembangannya menjadi terketahui betapa Al-Qur'an itu memang adalah firman Allah yang terbukti kebenarannya. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan salah satunya, mungkin kita juga sempat melihat di medsos ya. Di surat Ar-Rahman itu ada disebutkan bahwa di situ ada air laut yang antara air tawar dan air bersih, air tawar dan air asin tidak bercampur. Di surat Ar-Rahman ayat 19, Marojal bahroini yaltaqiyan, dia membiarkan 2 laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah lah mereka bertawakal. Bainahuma barzakhul la yabghiyan, di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Di Ar-Rahman ayat 20. Ini ada di salat Gibraltar yang kebetulan saya juga belum sempat melihat ya, tapi kita lihat di video itu kan ada. Insya Allah nanti kapan-kapan kita semua bisa melihat 2 laut, yang satu tawar, yang satu asin, tapi tidak bertemu. Padahal kalau kita mengaduk air di gelas itu antara asin dan tawar kan otomatis campur. Tapi ini istimewa sekali. Tapi ada di ayat Al-Quran. Kemudian ada lagi teori dari Stephen Hopkins yang mengatakan bahwa sebenarnya dulu awal mula penciptaan langit dan bumi atau alam semesta ini adalah dari satu, kemudian menjadi berkembang seperti tadi yang teori expanding universe, bahwa alam semesta ini berkembang. Itu juga ada di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Anbiya ayat 21. Di situ disebutkan bahwa dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu adalah menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Yang bunyinya adalah awalam yarol ladzina kafaru annas samawati wal ard kanatan rotkom fafatqahuma. Jadi di ayat ini juga menyatakan bahwa teori expanding universe ataupun teori Big Bang, jadi dari satu yang kecil kemudian berkembang menjadi besar atau menjadi alam semesta, ini ternyata juga ada di ayat-ayat Al-Quran, yang itu semua adalah merupakan bukti bahwa ayat Al-Quran adalah firman Allah, dan kita pun insya Allah akan semakin meyakininya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, betapa pada malam hari ini kita mendapat suatu nikmat yang sangat berharga, yaitu berupa nikmat sehat. Nikmat sehat dari Allah ini hendaknya kita betul-betul menjaga, terutama yang di rumah sakit ini yang sangat berisiko ya untuk terpapar COVID.
Hadis Nabi menganjurkan pada kita jaga 5 sebelum datang yang 5. Ini juga ada di lagunya Omar Irama ya. Ihsanun khamsin qabla khamsun. Jaga 5 sebelum datang yang 5. Mungkin yang penggemarnya Omar Irama mengetahui ya lagunya. Teng 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 teng. Jaga 5 sebelum datang yang 5. Gitu ya lagunya. Jaga sehat sebelum sakitmu, kan gitu. Salah satunya adalah itu, dan protokol kesehatan adalah salah satu upaya kita untuk menjaga supaya kita tetap sehat. Termasuk juga program vaksinasi ya, yang informasinya nanti untuk tenaga kesehatan ada vaksinasi yang ketiga malahan ya. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang belum vaksin, dipersilakan untuk mempersiapkan diri karena di Kementerian BUMN, PTPN 11 maupun PTNSM insya Allah akan melayani VGR ya, vaksin gotong royong. Kemudian untuk yang sakit saat ini yang tadi saya sampaikan, karyawan NSM ada 56, kita doakan dengan doa untuk orang yang sakit, yang nanti juga ada sholawat tibil kulub dari Pak Subyan yang akan memandu. Kita doakan Allahumma Rabbanas adibil ba'sa washfi wa antas syafi la shifaan illa shifa'uka shifaan la yughadir saqamah. Ya Allah ya Rabb manusia, hilangkanlah kesusahan dari yang sakit dan berilah dia kesembuhan. Sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan selain kesembuhan dari Engkau. Sesungguhnya Engkau adalah maha penyembuh, dan berilah kesembuhan kepada mereka dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit yang lain. Nah, ini sebenarnya di dalam Islam banyak sekali anjuran terkait dengan kesehatan ini ya, supaya kita tetap sehat, jaga kebersihan, an-nadhafatu minal iman. Kemudian jaga hati, dikatakan di hadis itu bahwa ada segumpal daging, ala fa inna fil jasati mudghah, apabila daging itu baik maka baiklah seluruh tubuh. Fa idza saluhat saluhal jasatu, fa idza fasadat fasadal jasatu, ala fahiyal qalb. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh yang segumpal daging itu adalah kolbu atau hati. Karena itu kita harus menjaganya. Ini bisa bermakna secara medis. Hati yang dimaksud adalah liver. Kalau liver itu atau jantung gitu ya. Kalau liver kita sehat, insya Allah tubuh yang lain sehat. Tapi kalau dari sisi spiritual yang dimaksud hati atau kolbu itu adalah bagaimana supaya hati kita menjadi sehat adalah dengan senantiasa berprasangka baik, melakukan hal-hal yang baik, dan menjaga hati dengan tidak iri, dengki, dan lain-lain. Termasuk tidak marah, kemudian mudah memaafkan. Ini juga anjuran dalam agama kita. Insya Allah ini akan menyehatkan kolbu kita yang akan berimbas pada kesehatan jasmani kita. Berpuasalah maka akan sehat. Nah, ini juga anjuran, walaupun di era COVID ini mungkin saya juga sebagai dokter kadang-kadang menganjurkan makan TKTP ya, tinggi kalori, tinggi protein. Tapi di teori lain yang sekarang sedang berkembang, teori ketofastosis, mungkin ada yang mengikutinya, termasuk saya mengikuti, itu dianjurkan malah banyak fasting gitu ya, atau berpuasa. Di situ malah dianjurkan untuk, mungkin nanti akan saya share ya di grup NSM gitu ya, bahwa orang yang kena COVID itu malah dianjurkan untuk puasa. Di satu sisi, tapi sisi lain ada teori lain yang mengatakan bahwa harus banyak diet tinggi kalori, tinggi protein. Monggo aja, karena itu bersifat ilmiah ya, dalam artian keduanya punya landasan argumen masing-masing. Tapi kalau saya lebih cenderung untuk berpuasalah. Karena apa? Karena di bulan Ramadan pun orang yang kena MAH itu ternyata lebih sehat apabila berpuasa. Padahal teori medis kan kangen perut kosong kalau MAH, tapi realisasi di lapangan waktu bulan puasa itu orang yang sakit itu menurun. Bahkan yang sakit MAH pun relatif lebih sehat gitu. Nah, itu adalah teori tentang fasting atau puasa. Kemudian bersyukur akan ditambah nikmat, la in syakartum la azidannakum. Ini banyak yang hafal ya, di surat Ibrahim 7. Ini juga insya Allah nikmat yang dimaksud bukan hanya berupa nikmat rezeki yang harta, tapi juga nikmat sehat ya. Bahkan katanya kalau punya istri satu kemudian bersyukur, insya Allah juga akan ditambah. Ada yang berminat ya? Maksudnya ditambah kemesraannya gitu kan. Kok ada yang tertawa keras ini? Pak Iwan biasanya yang paling keras ini. Atau Pak Sofyan ya. Berzikir agar hati menjadi tenang. Ala fa inna bidzikrillah tatmainnul qulub. Hari ini kita juga berzikir dalam rangka untuk supaya hati kita menjadi tenang, sehingga kita insya Allah juga akan menjadi sehat. Dan ini juga Allah berfirman, ala fa inna bidzikrillah tatmainnul qulub tadi itu. Kemudian
Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya tentang aku, maka katakanlah bahwa aku dekat. Ujibu da'watad da'i dida'an gitu ya. Dan aku mengabulkan doa orang-orang yang apabila berdoa kepadaku. Dan malam ini kita berdoa supaya kita dijauhkan dari sakit, kemudian yang sakit juga diberikan kesembuhan. Allah itu dekat. Fa inni qarib ujibu da'watad da'i dida'an. Sesungguhnya Allah mengabulkan orang-orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Dan itu ada di firman Allah. Dan Allah tidak mengingkari janji. Nah ini yang juga mungkin yang hadir di sini selain dari medis juga ada dari PTPN 11 ya. Ini di ICU PT NSM Rumah Sakit banyak penuh ya. Dan kita juga mungkin ya dari tim kesehatan sering di ICU ya. Berapa banyak yang masuk ICU kemudian tidak lewat depan pulangnya tapi lewat belakang ya. Kemarin saya dan Bu Aini mungkin Pak Dadang ya. Ada pasien di ICU. Ini Dokter Maya ini ya yang juga hadir. Saya bilang hati-hati itu pasien jangan sampai nanti meninggal dengan kecewa karena kalau dia meninggal kecewa itu bisa jadi nanti berimbas kurang baik pada kita semua gitu. Jadi orang-orang yang sudah di ICU ini saya berpesan ya pada teman-teman yang dinas di ICU untuk bisa dilayani sebaik mungkin ya walaupun ya itu tadi ya kita juga memaklumi karena keterbatasan tenaga dan juga mungkin faktor kelelahan fisik ya kadang-kadang karena pasien yang dilayani tidak berimbang dengan jumlah tenaganya sehingga mungkin pasien merasa kok aku gak dihiraukan, infusku habis sudah berapa lama kok gak datang-datang petugas sehingga sampai darahnya masuk di selang gitu ya sehingga dia pun komplain pada kita gitu ya. Dan itu memang perlu ada komunikasi yang baik dengan mereka ya. Yang bersangkutan sempat WA-nya itu juga agak membuat merinding ya. Bilang, dokter ini saya mumpung masih bisa komplain gitu, saya komplain tapi ya mudah-mudahan ini tidak membuat mereka-mereka yang saya komplain itu menganggap saya menjelekkan rumah sakit gitu. Dia begitu sopannya ya menyampaikan itu gitu ya. Jadi ada kalimat yang mumpung saya masih bisa menyampaikan komplain. Itu yang membuat saya kemudian, ya Allah ini yang harus dihati-hati gitu ya. Bahkan ada cerita ya, ini tidak tahu betul apa enggak, tapi dari seminar yang saya ikuti yang diisi oleh Pak Hana Permana, itu ada karyawan rumah sakit yang katanya itu kok sering sakit pusing katanya gitu ya. Kemudian dikatakan di ceritanya Dokter Hana itu, coba ditelusur lagi apa yang kamu lakukan. Mungkin Bapak Ibu yang sempat mengikuti ceramahnya Ustadz Danu ya. Jadi itu biasanya mengaitkan antara perilaku kita dengan sakit yang kita derita gitu ya. Ada yang orang yang sakit punggung sering, itu katanya Ustadz Danu, coba Ibu lihat perlakuan Ibu terhadap suami Ibu bagaimana. Apakah selama ini Ibu berani pada suami gitu, sering membantah perintahnya. Iya Ustadz, nah itu Bu. Gitu. Ya percaya tidak percaya ya, tapi monggo dilihat di videonya itu. Saya sempat menyaksikan ya insya Allah tidak ada rekayasa ya di depan televisi gitu. Kemudian ada ibu yang tidak bisa jalan ya, berdiri jalan itu sulit. Tapi kemudian diberikan terapi oleh Ustadz Danu misalnya tadi, coba ibu sekarang minta maaf pada suami gitu. Suami kan menyaksikan di TV ini kan gitu. Nah setelah itu kok yo terus bisa jalan gitu. Nah ini percaya tidak percaya gitu ya. Jadi tadi yang dikatakan oleh konsultan rumah sakit tadi, coba ditelusur gitu apa yang kamu lakukan terhadap pasien-pasien gitu. Ternyata informasi yang didapat mungkin dia bisa menembus apa istilahnya ya kalau di Gus Baha itu ada takbir yang tersingkap gitu ya. Jadi dikatakan bahwa ternyata ini pernah mengecewakan pasien gitu si karyawan rumah sakit yang suka pusing itu. Kemudian orang yang meninggal itu katanya di akhirat itu waktu ketemu malaikat, hei si fulan gitu, kamu meninggalnya di mana gitu, di rumah sakit. Rumah sakit mana? Rumah sakit A misalnya gitu ya. Nah waktu itu kamu dilayani oleh siapa gitu, ini oleh petugas B ini gitu. Terus apa, ada pesan kamu, tolong malaikat gitu, karena waktu itu saya dikecewakan oleh si B itu, tolong ketakono itu si B itu katanya gitu. Nah akhirnya malaikat itu pun menuruti perintah si orang yang si fulan yang meninggal itu ya. Akhirnya si
B yang petugas rumah sakit itu sering diketaki malaikat sehingga pusing terus. Nah itu harus diwaspada ya, karena orang yang di ICU itu sebenarnya orang yang lebih dekat kepada Allah daripada kita, karena yang bersangkutan kan akan menghadap kepada Allah gitu ya, insya Allah lebih dulu daripada kita kan. Nah sehingga ya dia juga akan lebih dulu bertemu malaikat, perjalanannya akan lebih finishnya lebih duluan. Nah itu harus diwaspada gitu ya untuk teman-teman rumah sakit. Jadi saya juga waktu di rumah sakit juga senang ya saya kalau melihat visitor itu ya, sambil cerita-cerita gimana kondisi pasien gitu ya. Karena hakikatnya pada diri orang sakit itu juga Allah bersamanya. Itu kan ada di hadis qudsi ya. Sehingga kalau orang membesuk orang sakit itu ada 70.000 malaikat menyertai ya. Bisa dibayangkan kalau teman-teman di rumah sakit itu sering mengunjungi orang sakit itu kan 70.000 malaikat mendampingi dan mendoakan terhadap orang yang mendoakan si sakit itu. Misalnya kita membesuk kemudian kita berdoa, mudah-mudahan kamu segera diberi oleh Allah kesehatan. 70.000 malaikat itu mendoakan kepada si pembesuk itu gitu ya. Apalagi pada yang merawat orang sakit apabila didoakan yang dirawat dengan baik. Tapi kalau tidak baik ya sebaliknya, mungkin si sakit juga mendoakan tidak baik sehingga Allah bersamanya, sehingga manjur juga itu doanya, sehingga harus diwaspadai terhadap para pasien yang dirawat tersebut. Nah ini ya firman Allah di dalam Ibrahim tadi, barang siapa mensyukuri maka akan ditambah nikmat ya, nikmat apapun. Nah ini juga dalam rangka untuk supaya kita sehat, semua yang terjadi bahwa itu semua adalah sudah menjadi kehendak Allah ya. Jadi kita juga harus lapang dada atau legowo ya terhadap apapun yang dikehendaki Allah, ditakdirkan pada kita ya, sehingga jadi apapun kita terima dengan lapang dada, insya Allah sehat. Nah ini ya, dengan kita melihat orang-orang yang di bawah kita ya, saya tadi pas pulang dari NSM ya, di mobil di stopan itu ada seorang bapak menjajakan koran ya, yang sudah tua, kemudian ditemani oleh mungkin cucunya ya, yang masih usia anak-anak. Dengan melihat itu, alhamdulillah gitu ya, kita masih ya istilahnya gitu lebih baiklah gitu ya daripada mereka-mereka yang ini ya. Jadi ini harus sering kita renungkan sehingga kita banyak bersyukur. Nah ini apa yang terjadi adalah yang terbaik gitu ya. Ini apapun ya. Nah ini teori medis ya yang sudah dibuktikan bahwa kalau kita itu bersyukur gitu ya, kalau kita itu ikhlas, itu peristiwa apapun ya. Kalau misalnya ini kan era PPKM ya, misalnya kita lewat suatu jalan kemudian ditutup, waduh ditutup. Nah itu kan netral ya. Ada si A yang mengatakan, waduh kalau ditutup gini saya bisa terlambat nih kan gitu. Sehingga dia cemas. Akhirnya karena cemas dia akan merangsang HPA akses ini memproduksi adrenalin dan noradrenalin ya. Nah ini yang menyebabkan eh, denyut jantung menjadi meningkat, kemudian asam lambung meningkat gitu ya. Nah, ini adrenalin dan kortisol ya. Dan sistem imun yang menurun sehingga rawan terjadi ini ya, darah tinggi, mungkin denyut jantung tidak teratur, akhirnya serangan jantung, stroke ya. Kemudian kalau yang kortisol ini asam lambung meningkat bisa menyebabkan MAH, karena itu orang MAH biasanya karena banyak mikir ya. Kemudian jangka panjang karena sistem imun yang menurun bisa infeksi, termasuk kena COVID ini kalau dia kondisinya tidak ikhlas atau tadi ya cemas, bisa menurunkan daya tahan dan bisa memperberat sakitnya ya, bahkan jangka panjang bisa kena kanker. Tapi kalau dia mempersepsi dengan suatu hal yang positif, alhamdulillah ini ada stopan sehingga kalau ini tidak di stop mungkin saya akan di depan itu ada kendaraan yang ngebut sehingga saya ditubruk misalnya gitu. Alhamdulillah gitu ya. Semakin jauh mungkin kalau di mobil misalnya kita setelah ayat-ayat Al-Quran akan semakin banyak hafalan yang saya dapat gitu. Nah itu akan merangsang timbulnya yang namanya hormon endorfin ya, yang menyebabkan hormon kebahagiaan. Itu juga ditengarai bisa memperkuat dari infeksi dan juga mempermudah menjadi tubuh kita menjadi lebih mudah ya. Nah ini ada buku dari Pak Kazuo Murakami ya, Divine Message DNA ya, Tuhan dalam gen kita. Itu dijelaskan bahwa ini ya, dia meneliti dari 2 kelompok orang, 54 orang, sebelum dimasukkan di satu ruangan yang berbeda, 54 orang itu dicek gulanya sebelum dimasukkan ruangan dan sesudahnya. Yang satu dimasukkan ruangan dengan isi kuliah yang serius, tegang, yang menakutkan, film-film horor gitu ya. Kelompok 2 dimasukkan ruangan yang berisi hiburan ya, kayak lawak, humor gitu ya, yang tidak tegang.
ternyata kelompok 1 hasil gulanya lebih meningkat dibanding dengan kelompok 2. Nah, itu jadi orang-orang yang diabetes kalau dia sering ini ya tegang, serius atau banyak takut itu cenderung gulanya meningkat. Tapi kalau dia senang gitu ya, tidak tegang itu gulanya turun. Itu sudah diteliti oleh Pak Kazuo Murakami ya di dalam bukunya tadi. Nah, di buku Quantum Ikhlas dari R.B. Santanu ini juga meneliti bahwa di manusia itu ada 4 gelombang ya, ada beta, alfa, theta, delta. Nah, gelombang alfa ini keadaan relaksasi tanpa stres. Nah, ini di Pak Agus Mustafa ya, insinyur nuklir itu punya alatnya ya untuk mengukur aura atau gelombang ini ya. Jadi kalau aura alfa atau theta itu violet sampai dengan putih ya. Kalau orang yang kondisi syukur, ikhlas itu auranya biru bahkan ungu dan mendekati putih ya. Para nabi mungkin putih ya. Dan ini delta ini kita pada saat tidur nyenyak ya. Ini untuk penyembuhan alami. Jadi kalau kita tidur itu hakikatnya juga untuk penyembuhan dan untuk menumbuhkan sel-sel baru. Di Tengara dari penelitian yang kena COVID itu kebanyakan juga karena kurang tidur ya. Karena itu waspada ya yang suka begadang atau sulit tidur itu harus dibuat supaya mudah tidur. Nah ini ya, jadi gelombang alfa itu adalah orang-orang yang ini ya, khusyuk, relaksasi, posisi nyaman, ikhlas. Nah ini yang di Tengara bisa memproduksi hormon endorfin ya. Tapi kalau gelombang beta tadi ya, cemas, was-was, khawatir, ini cenderung akan muncul hormon kortisol dan adrenalin tadi sehingga menyebabkan adanya penyakit-penyakit yang menyertai akhirnya kan gitu ya. Nah ini ya, jadi ternyata di agama kita menganjurkan kita untuk ikhlas, itu adalah syukur, sabar, fokus, tenang, bahagia. Ini hakikatnya adalah untuk supaya kita jadi sehat ya. Jadi agama mengajarkan kita untuk ikhlas itu juga untuk supaya kita sehat. Tapi kalau zona nafsu, banyak mengeluh, cemas, marah, takut, agresif, ongo-ongo istilah orang Jawa, itu gelombangnya adalah gelombang beta yang itu memproduksi hormonnya adalah hormon yang tidak sehat tadi ya. Nah ini ya kekuatan energi doa, ini ada peneliti dari Jepang ya, Masaru Emoto, bahwa air pun atau makhluk selain makhluk hidup seperti air, bahkan tumbuh-tumbuhan diteliti juga itu juga mengerti tentang doa ini gitu ya. Dan ini diteliti, ini ya didoakan ini ya dari pasien jantung, separuh didoakan jarak jauh, separuh tidak didoakan. Ternyata yang didoakan itu walaupun dia tidak tahu kalau didoakan ya, seperti sekarang ini kan orang-orang yang sedang sakit atau kena COVID misalnya, karyawan-karyawati kita dan keluarga kita doakan, walaupun dia tidak tahu ternyata pasien yang didoakan itu lebih sedikit obat, lebih jarang kena pneumonia, jarang serangan. Ini kesimpulannya ya. Jadi doa berefek positif pada kesembuhan dan kesehatan. Nah ini ya, ini bukan orang Muslim ini ya, ini adalah diteliti di Amerika gitu ya, di ini ya, itu sudah diteliti gitu ya. Nah ini kisah ajaib sang air, ini penelitian tadi, jadi airnya itu dibekukan ya di min 4 derajat, kemudian diteliti di bawah mikroskop elektron gitu ya. Nah ini ya, timbul setelah didoakan ternyata airnya bagus ya. Nah ini yang sebelum didoakan, setelah didoakan, kristalnya indah sekali ya. Nah ini juga gitu ya, di Bahama ini juga diteliti ya. Nah ini juga kalau air itu dikata-katai baik itu dia bagus ya, ini indah sekali kan ya untuk bentukan kristal airnya. Kalau dikatakan tidak baik, kamu tolol air, kamu ini membuat banjir dan lain-lain, itu dia juga ternyata airnya tidak beraturan ya. Dan ini juga yang perlu kita waspada, ternyata tubuh kita 70% air ya, karena itu kita harus banyak doa, banyak dikata-katai baik gitu ya. Jangan sampai anak-anak kita atau yang di sekitar kita mendapatkan kata-kata yang tidak baik. Terutama kalau melihat tontonan ya, itu yang harus diwaspada ya. Mungkin tawuran, mungkin demo, mungkin kata-kata menghujat itu juga berpengaruh pada kita. Karena itu adalah membuat air di tubuh kita menjadi ini ya, tidak karu-karuan gitu ya. Itu ini ya, terima kasih dalam bahasa Portugis. Bahasa apapun air mengerti ya. Jadi ternyata itu ya istilahnya the miracle of water, jadi keajaiban air. Karena itu kenapa kok di Mekah itu ya ada air zam-zam yang bisa menyembuhkan, karena di sana banyak kata-kata baik ya, doa-doa, bacaan ayat Al-Quran gitu ya. Nah itu ya, sehingga terima kasih ini adalah termasuk supaya muncul air di tubuh kita menjadi baik. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk